Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Apa kabar ya pada hari ini? Saya melihat tangan-tangan yang bersukacita pada pagi hari ini, amin. Saya percaya sukacita yang sama juga ada bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pada hari ini melalui live streaming GB Glow Fellowship Center Cibubur. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan tercurah atas kita semua pada hari ini, amin. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan, untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Ini saat yang terindah bagi kita untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa urapan Tuhan yang tercurah atas hidup kita sungguh memberkati hidup kita. Amin. Sungguh kami merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami pada pagi hari ini. Ketika kami menyembah, memuji dan mengangkat hati kami kepada Tuhan, hati kami tertuju hanya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan, kami naikkan melalui pujian kami. Kami bersyukur, berterima kasih di pagi hari ini penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami berdoa melepaskan doa berkat untuk setiap hamba Tuhan yang mengikuti ibadah sama-sama memuji nama Tuhan, baik yang berada di gereja maupun di rumah masing-masing. Biarlah hati kami hanya tertuju pada Tuhan pada pagi hari ini, dan pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan pada pagi hari ini, berdoa untuk Ibu Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi Ibu Gembala sehingga apa yang disampaikan
surut dengan kehendak Bapa di surga. Dan saat ini juga kami habiskan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa doa Bapa kami yang kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau lebih sungguh untuk menyembah Tuhan. Saat ini saat Tuhan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan saat ku sembah hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah. Katakan lebih sungguh hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari lebih sungguh kita katakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Urapan-Mu Tuhan ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu.
boleh jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan katakan, pada pagi hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Di tanah suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau, kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi dengan sungguh kami mau memuja-Mu Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Pada pagi hari ini kami mau datang menyembah-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Untuk itu kami mau bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Lawat setiap kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, amin. Jemaat Tuhan bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Boleh sapa kiri dan kanannya dulu, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, haleluya. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini bagi Allah. Memasuki
terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sekali lagi, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Tuhan kita sungguh baik, amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Saya mau lihat tangan-tangan yang rindu untuk bersuka cita bagi nama Tuhan, amin. Oke, masih semangat jemaat Tuhan? Mari sama-sama kita mau meninggikan nama Tuhan, amin. Saya mau lihat kita tepuk tangan di atas kepala, yuk. Mari sama-sama kita katakan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, kita pasti apa? Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorai. Dengan senang hati Raja keagungan. Mari sama-sama kita dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, pasti menang. Bersama-sama kita katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorai. Dengan segenap hati Raja keagungan. Oh Yesus, sungguh namamu layak dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari sama-sama kita lebih sungguh untuk bersorak-sorai. Dengan segenap hati Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat
Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dan tiba saatnya saya mengundang adik-adik Awesome Kids untuk naik ke atas dan maju ke depan agar didoakan sebelum mengikuti kelas sekolah minggu. Haleluya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Sayang padaku, Dia sayang padaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mendoakan, kita memberkati anak-anak kita. Jika tidak keberatan, sambil berdoa kita mengangkat tangan kita, kita memberkati mereka. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa yang Kau anugerahkan bagi kehidupan anak-anak kami. Mereka sehat, mereka kuat, mereka diberkati. Bahkan kalau mereka boleh kami bawa di rumah Tuhan pada hari Minggu ini, Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Kami bersatu hati Tuhan, meminta, memohon pengurapan Tuhan, berkat Tuhan kiranya ada bagi anak-anak kami. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dijagai Tuhan. Dari masa kecil mereka Tuhan, kami mau anak-anak kami mengenal Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kami membawa mereka tiap-tiap minggu ke dalam rumah Tuhan untuk dibenarkan, untuk dikenalkan Tuhan dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Sehingga mereka bertumbuh mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya, dari niat orang jahat, dari sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan ada bagi kehidupan mereka. Bahkan masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan menjadi bagian kehidupan anak-anak kami. Memberkati mereka Tuhan yang akan mengikuti ibadah sebentar. Berikan kekuatan dan hikmat-Mu bagi para kakak-kakak trainer sehingga mereka dapat memberikan teladan, memberikan pelajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi bekal bagi anak-anak kami. Ini anak-anak kami yang siap memuji, membesarkan, melompat menari. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, kiranya adik-adik Awesome Kids dapat mengikuti kelas Awesome Kids dengan sungguh-sungguh. Dan tiba saatnya kita mau sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan begitu setia dalam kehidupan kita, amin. Apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, percayalah bahwa Tuhan tak akan meninggalkanmu. Oh Yesus, sungguh Kau setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku telah
Ubah hati kami biar seputih hati dan sesuci salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga pagi hari ini Tuhan kami ada di rumah-Mu yang kudus. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami Tuhan, agar semuanya hanya tertuju kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Roh Kudus mampukan kami, agar supaya kami bisa mengerti akan firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, agar supaya kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, hikmat dari sorga turun atas hamba-Mu, agar supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan, dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk adik-adik profetik yang sudah memimpin puji-pujian. Kiranya kita semua, jemaat Tuhan, baik ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita diberkati dengan puji-pujian dan penyembahan yang telah kita bawakan tadi. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat semuanya. Saya percaya kita semua di sini penuh dengan sukacita. Amin. Kita semua di sini semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah semangat memuji Tuhan. Tadi kita sudah semangat menyembah Tuhan. Saatnya kita juga lebih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari Minggu kedua di bulan Juni. Tidak terasa sudah minggu kedua lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan melewati setengah tahun dari tahun 2022. Ya, 2 minggu lagi kita akan melewati 6 bulan di tahun 2022. Kita percaya banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik kejadian yang membahagiakan, kejadian yang membuat kita kecewa, kejadian yang membuat kita sedih, bermacam-macam. Karena kita masih manusia. Kita manusia masih hidup di dunia. Kita pasti akan melewati semuanya. Tidak selamanya kita harus senang-senang, ya. Tidak selamanya kita bersedih, ya. Semua dinamika kehidupan pasti kita akan alami karena kita masih hidup di dunia. Masih banyak yang akan kita hadapi. Nah, hari ini tema khotbah yang bisa saya sampaikan buat kita semua, temanya adalah pengampunan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah bosan. Wah, itu lagi. Khotbahnya pengampunan terus. Ya, tapi di siang hari ini kita akan sama-sama belajar apa itu pengampunan, ya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
pengampunan itu adalah pembebasan dari tuntutan atau ampunan, ya. Pengampunan adalah pembebasan dari tuntutan atau ampunan. Ada juga pengampunan adalah pemberian maaf atau ampunan ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita berdosa, kita diampuni, ya. Jadi pengampunan itu ada bermacam-macam artinya. Tetapi sebenarnya itu hanya satu, ya. Lain orang, lain artinya, ya. Jadi kita tahu itu pengampunan adalah pembebasan dari tuntutan atau hukuman, ya, dari seseorang, entah hukuman penjara atau hukuman yang lain. Jadi ketika dia mengalami pengampunan, ya, berarti dia dibebaskan dari tuntutan, berarti dia dibebaskan dari hukuman yang sebenarnya dia akan hadapi, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengampunan. Nah, dalam kehidupan kita, pengampunan itu ada dua. Yang pertama, pengampunan dari atau kepada sesama manusia. Ketika kita berbuat salah, kita mohon ampun. Ketika orang berbuat salah kepada kita, kita memberikan ampun kepada mereka. Itu artinya pengampunan antara sesama manusia, antara orang-orang di sekitar kita, antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, itu pengampunan yang pertama. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan pengampunan yang kedua, yang sangat mulia, ya, yaitu pengampunan dari Tuhan. Ya, kita tahu bersama dosa kita, kesalahan kita sudah diampuni dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Jadi pengampunan yang Tuhan berikan itu sangat mulia. Karena pengampunan ini bukan dibayar dengan barang yang fana, emas dan perak, tetapi darah yang tercurah. Itu makanya disebut pengampunan yang sangat mulia, yaitu pengampunan dari Allah atas dosa-dosa kita, atas kesalahan kita. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dua jenis pengampunan yang akan kita belajar pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengampunan dari Tuhan itu nyata. Nyata, kenapa nyata? Karena benar-benar kita hadapi, benar-benar kita rasakan, ya, apa itu pengampunan dari Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Maka untuk itu kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita harus mengampuni sesama kita yang menyakiti kita. Kita harus mengampuni orang-orang yang mengecewakan kita. Dosa kita sudah diampuni. Nah, pengampunan itu terjadi asalkan kita datang kepada Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau kita setengah-setengah, tidak ada pengampunan. Jadi harus sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita pada hari ini saya ambil di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Bapak Ibu yang sudah menemukan di Alkitab HP Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah berkata amin di dalam hati. Berarti kita siap untuk membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua. Temanya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Coba Bapak Ibu kalikan itu di dalam kalkulator kita. Ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.
Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat ke-35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Nah, di pembacaan Alkitab kita dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 kita sudah mengetahui apa itu pengampunan. Ada yang mau mengampuni, ada yang tidak mau mengampuni. Tetapi di ayat yang 35 itu ditutup. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi dari cerita ya, hamba yang berhutang. Hamba yang pertama hutangnya dihapuskan ya. Karena rajanya sangat baik. Dia sudah memohon supaya hutangnya dihapuskan. Dihapuskanlah. Ketika dia keluar, ada temannya yang meminjam, yang memiliki hutang kepadanya, dia menagih. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Di dalam dia menerima penghapusan di hutangnya, di dalam dia menerima pengampunan. Tetapi itu hanya sampai di pintu. Ketika dia keluar, dia tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh raja. Tetapi dia mempenjarakan teman yang ada di luar, ya. Nah, di dalam kehidupan kita juga itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ketika kita memiliki hutang, ketika kita mengecewakan orang lain, ketika kita membuat orang merasa sedih, kita diampuni oleh orang tersebut. Tetapi ketika kita dibuat sedih, atau ketika ada orang yang berhutang kepada kita, kita tidak mengampuni. Kita tidak memberikan penghapusan hutangnya. Kita tidak memberikan penghapusan tuntutannya atau hukumannya. Itu banyak terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini, di hari Minggu yang penuh sukacita ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana atau apa hal yang kita akan dapatkan tentang pengampunan. Ya, mungkin kita merasa sedih, kita merasa kecewa dengan istri kita, dengan suami kita. Berikan pengampunan. Ya, seperti raja yang berikan pengampunan kepada hambanya. Ya, karena ketika kita berbuat dosa, Tuhan mengampuni kita. Nah, ketika orang lain berbuat dosa kepada kita, berbuat kesalahan kepada kita, kita juga harus melakukan hal yang sama. Karena Tuhan sudah memberikan contoh yang baik. Nah, hari ini pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal apa yang harus dipahami dalam pengampunan? Hal apa yang harus kita pahami di dalam pengampunan?
hal yang harus kita pahami dalam pengampunan adalah yang pertama. Tadi kita sudah membaca di dalam ayat ke-22, ya. Ayat Matius 18 ayat 22. Saya bacakan buat kita semua. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ya. Sampai 70 kali 7 kali. Saya rasa ini di kalkulator kita tidak akan menemukan sampai berapa kali, ya. Karena kalinya akan terus, kali terus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hal pertama yang akan kita pahami tentang pengampunan adalah pertama, pengampunan itu tanpa batas, ya. Di sini nyata Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai 70 kali 7 kali. Artinya tanpa batas. Tanpa terhitung. Tiada terhitung, ya, berapa kali. Tanpa batas. Nah, kita sebagai orang percaya, kita diajarkan agar supaya kita memberikan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita tanpa batas. Ya, jangan setengah-setengah. Ya sudah, saya sudah ampuni kamu. Tapi di dalam hati masih mendendam. Di dalam hati masih menyimpan, hanya di mulut saja. Nah, itu contohnya bukan terbatas, ya. Harus tanpa batas. Tanpa batas dan harus sepenuhnya kita berikan pengampunan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu yang Tuhan mau. Kita harus mampu memberikan pengampunan tanpa batas. Seberat apapun, sebesar apapun orang menyakiti kita, kita harus berikan pengampunan tanpa batas. Artinya bukan, oh iya, tanpa batas artinya dia sudah melakukan, saya mengampuni. Dia bikin lagi, bikin lagi. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita mengampuni tanpa batas itu artinya bahwa harus sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Ya. Jangan nanti salah paham. Oh, tanpa batas, ya udah saya sekarang bikin masalah, saya mengecewakan orang, toh juga nanti dia akan ampuni. Besok saya bikin lagi, begitu terus. Begitu juga kepada Tuhan. Tuhan Maha Pengampun. Saya berbuat dosa saja. Saya korupsi. Ya. Saya selingkuh. Ya, saya menginginin harta orang lain. Setelah itu minta maaf kepada Tuhan. Tuhan, maafkan saya. Saya sudah berbuat salah. Minta maaf. 1 bulan kemudian bikin lagi. Seterusnya begitu dan seterusnya begitu. Di sini dikatakan sampai 70 kali 7 kali tanpa batas, ya. Jadi kita harus melepaskan pengampunan tanpa batas. Sebesar apapun, seberat apapun sakit hati, kekecewaan yang kita terima, pergumulan yang kita hadapi, harus kita berikan pengampunan tanpa batas. Karena Tuhan sudah memberikan contoh yang baik. Tuhan sudah mengatakan sampai 70 kali 7 kali. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberi kesempatan kepada kita agar supaya kita bisa mengampuni tanpa batas. Diberi kesempatan, ya, supaya kita selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Kita selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan apa yang kita kehendaki, apa yang kita mau. Tuhan mau A, kita lakukan B. Itu karena mau saya. Tuhan suruh ke sini, dia perginya ke sini. Itu maunya saya. Tetapi di sini diingatkan bahwa lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang berikan pengampunan itu tanpa batas, lakukan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita tahu tentang cerita Yusuf Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak sekolah minggu pun tahu. Kita semua orang dewasa tahu bagaimana Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Dia melepaskan pengampunan tanpa batas.
itu salah satu contoh tokoh Alkitab kita yang memberikan contoh bahwa dia melakukan pengampunan tanpa batas. Dia mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Ya, awal kehidupannya, ceritanya. Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya Yakub. Di situ saudara-saudaranya merasa iri karena bapaknya Yakub terlalu menyolok, dia terlalu mengasihi Yusuf. Dan saudara-saudaranya ingin membunuhnya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, walaupun Yusuf mengalami hal-hal yang membuat dia menderita, tapi pada akhirnya Yusuf menjadi orang yang terkenal. Ketika dia menjadi orang yang terkenal, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli makanan. Yusuf mengenal saudara-saudaranya dan dia melepaskan pengampunan tanpa batas. Kalau kita sekarang menjadi seorang Yusuf, belum tentu kita bisa melakukan atau memberikan pengampunan tanpa batas. Jangankan kita mau dibunuh oleh saudara-saudara kita, kita dimarahin kakak kita aja sudah dendam. Kenapa sih saya dimarah-marahin? Selalu salah. Baru dimarahin. Yusuf mau dibunuh, tapi akhirnya dijual. Dia tetap mengampuni tanpa batas kepada saudara-saudaranya. Itu yang harus kita contoh dari Yusuf. Dia memberikan pengampunan tanpa batas. Ya. Ketika adik kita, ketika kakak kita berbuat salah, seberat apapun, memang buat kita itu sangat menderita, membuat kita sedih, membuat kita gemes banget. Sudah dibaik-baikin, sudah dijamu, sudah diberikan yang terbaik, masih aja tidak diperhatikan. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus melepaskan pengampunan kepada saudara kita. Ya, karena itu yang Tuhan ajarkan, bahwa pada siapapun kita harus melepaskan pengampunan tanpa batas. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, hal-hal yang kita pahami di dalam pengampunan, yaitu yang kedua, pengampunan itu perlu pertolongan Tuhan. Ada yang tidak perlu pertolongan Tuhan di sini? Saya rasa tidak ada. Kita semua perlu pertolongan Tuhan. Ya. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita perlu pertolongan Tuhan. Ya. Kita pahami bahwa pengampunan itu perlu pertolongan Tuhan. Ayat ke-26 dan 27a. Maka sujudlah hamba menyembah Dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Jadi harus perlu pertolongan Tuhan. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Mengakui dosa kita, bertobat. Ya, bagaimana Tuhan mengampuni? Bagaimana orang-orang mau mengampuni kita kalau kita tidak bertobat? Mengakui kesalahan kita kepada Tuhan atau kepada sesama kita, kepada suami kita, kepada istri kita, anak-anak kita. Akui. Kita mengakui dengan pertolongan Tuhan. Pasti ada pengampunan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi pengampunan itu perlu pertolongan Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan tidak mungkin kita langsung, oh ya udah, saya maafkan. Ya sudah, tuntutan, hukuman buat kamu dicabut. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, itu mustahil untuk terjadi. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita melepaskan pengampunan, berarti hati kita sudah beres. Ya, sudah beres dengan Tuhan. Kita sudah minta tolong kepada Tuhan agar supaya hati kita dikuatkan,
agar supaya iman kita semakin teguh pada Tuhan. Itu artinya pengampunan itu perlu pertolongan Tuhan. Kita mengampuni orang, kita perlu pertolongan Tuhan. Orang sudah menyakiti kita, begitu sangat-sangat membuat kita sedih. Datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, beri petunjukmu Tuhan. Itu berarti kita perlu pertolongan Tuhan. Minta kekuatan, minta cara daripada Tuhan, agar supaya kita mampu untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Jangan merasa hebat sendiri. Jangan merasa pintar. Tidak perlu Tuhan lagi. Luar biasa orang yang tidak perlu Tuhan lagi. Saya angkat tangan saya. Wow. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa kita harus selalu perlu pertolongan Tuhan. Dalam pengampunan yang kita berikan, kita perlu pertolongan Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian berikan pengampunan. Tetapi kalau Tuhan menolong kita, kalau Tuhan menguatkan kita, pasti kita bisa melakukan. Kita berikan melepaskan pengampunan pada orang yang telah menyakiti kita. Kita harus berdoa, minta kepada Tuhan, minta kekuatan pada Tuhan. Contoh dalam Alkitab, pengampunan perlu pertolongan Tuhan. Di dalam Alkitab ada tokoh, yaitu Daud. Bagaimana cerita Daud? Dia dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan, Daud mampu untuk mengampuni Saul. Dan apa yang dia katakan? Orang yang diurapi Tuhan, saya tidak berani untuk membunuhnya. Saya tidak berani untuk menyentuhnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tidak berani untuk membunuhnya. Kita, mau siapapun atasan kita, gembala kita pun, kalau mungkin membuat kita kecewa, boro-boro diampuni, diceritakan iya, diomongin di belakang iya. Suami kita, di depannya kita baik-baik, tetapi di belakangnya menggerutu. Kita harus ambil contoh Daud. Dia mau dibunuh oleh Saul, hidupnya kesana kemari lari karena dikejar-kejar oleh Saul. Tapi terakhir dia mau mengampuni. Itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Daud minta kekuatan, Daud minta pertolongan pada Tuhan. Dan Daud diangkat karena pertolongan Tuhan. Dia mampu memberikan pengampunan kepada Saul. Kita juga harus begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Minta pertolongan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, hal yang harus kita pahami dalam pengampunan terdapat dalam ayat 27b. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Yang ketiga, pengampunan itu hal yang kita pahami, Tuhan lebih dulu mengampuni. Ya, kita harus pahami bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Ketika kita sadar bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita, kita pasti akan memberikan pengampunan kepada orang yang ada di sekitar kita. Tuhan sudah memberikan contoh, ya. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa kita terlalu berat, dosa kita terlalu besar. Tetapi Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Nah, begitu juga kita. Kita harus mengampuni orang-orang yang sekitar kita. Harus mengampuni karena Tuhan sudah memberikan contoh buat kita. Nah, contoh yang diberikan Tuhan harus kita perhatikan dalam kehidupan kita.
dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, bahkan dalam pelayanan kita. Ada satu pepatah berkata begini, sendok dan garpu ketika ada di dalam satu piring pasti akan bergesekan. Benar Bapak Ibu? Sendok dan garpu ketika ada dalam satu piring pasti akan ada pergesekan. Begitu juga dengan kita. Di dalam keluarga kita, suami, istri, anak-anak, pasti akan ada pergesekan karena sering bertemu, sering berkomunikasi. Pasti ada pergesekan. Tetapi kalau kita sadar bahwa Tuhan telah lebih dulu mengampuni kita, gesekan-gesekan, persoalan-persoalan yang kita hadapi pasti akan merasa kecil karena kita sadar Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Ampuni suami kita, ampuni istri kita, ampuni anak-anak kita. Dalam pelayanan juga, karena sering bertemu pasti akan ada gesekan. Itu masih normal dan masih wajar. Kita masih manusia. Tetapi ketika kita mengingat bahwa Tuhan lebih dulu mengampuni, walaupun orang sudah mengecewakan kita, kita pasti mengampuni orang itu. Jangan dendam Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena terkadang perkataan seseorang, sebenarnya orang itu mau berkata yang benar ya, tapi terkadang sikap atau cara dia berkomunikasi membuat orang kecewa. Padahal intinya orang itu tidak marah atau tidak ingin membuat seseorang untuk kecewa. Tetapi karena kita salah mengerti, akhirnya kita marah. Waduh, saya kok diginiin, saya kok digituin. Begitu juga dalam pergaulan kita. Sebenarnya teman kita itu, dia berkata ya apa adanya gitu. Tetapi karena kita tidak mengerti, kita pikir wah dia marah ke kita. Padahal memang orang yang ngomong itu terkadang agak keras gitu. Karena memang begitu tutur katanya, ya. Begitu cara dia bicara gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sadar bahwa Tuhan telah lebih dulu mengampuni, itu tidak akan pernah terjadi. Paling kita berpikir begini, oh iya benar juga sih yang dia bilang. Benar juga ya yang dia katakan. Jangan langsung baper Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ampuni, dia mungkin gak sadar, dia gak sengaja berkata demikian. Jangan dibawa dalam hati, dipendam, dendam. Akhirnya sampai ke pikiran kita, stres. Tidak usah dipikirkan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalaupun kita merasa tersakiti, kita merasa dikecewakan, ini kita harus ingat Tuhan lebih dulu mengampuni. Nah, kita juga harus mengampuni. Cuek saja, nggak usah dibawa ke hati, nggak usah dibawa ke pikiran. Dia yang enak, kamu yang stres. Mikirin dia nggak mikirin kita kok, iya kan? Dia enak-enak di sana makan-makan, nonton. Kita di sini bersedih. Gimana sih dia? Apa sih? Ngapain Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak usah Bapak Ibu sekalian kita untuk mendam terus, dendam. Tidak usah. Berpikir positif aja. Oh dia salah ngomong. Oh mungkin dia juga ada masalah. Gitu aja berpikirnya. Jangan sudah tersinggung, sudah baper. Akhirnya saya sudah tidak mau berteman dengan dia. Saya sudah begini. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena poin yang ketiga, Tuhan lebih dulu mengampuni. Ya, ingat cerita anak sulung? Ya. Dia sudah pergi menghabiskan hartanya kembali. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapaknya menerima anak sulungnya dengan sukacita. Menerima dia kembali. Padahal dia sudah menghabiskan harta bendanya. Dia kembali. Bapaknya mengampuni. Karena bapaknya itu sadar Tuhan telah lebih dulu mengampuni. Jadi kalau ada anak-anak kita
sering terjadi ya dalam keluarga. Dan kalau saya mau jujur, saya tidak pernah dendam kepada anak saya. Seberat apapun yang mereka lakukan, tetapi saya selalu lepaskan pengampunan. Anak saya, anak masih kecil kali dia, jadi langsung hilang. Tapi kalau dulu orang lain mengecewakan saya, orang lain membuat saya sedih, dendam saya benar-benar sampai lama. Tapi buat anak saya tidak pernah dendam. Saya tidak pernah marah sampai berlarut-larut terhadap anak saya. Ya, karena saya percaya Tuhan telah lebih dulu mengampuni. Nah, itu harus kita lakukan juga kepada suami kita, istri kita, orang tua kita, karyawan kita, sesama kita, itu harus kita lakukan. Karena poin yang ketiga, Tuhan telah lebih dulu mengampuni. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil di dalam khotbah saya pada hari ini, yaitu agar kita menerima pengampunan atas dosa-dosa kita, maka kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berapa kali Bapak Ibu? Seperti tadi yang Tuhan katakan, kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Dan jika kita mau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, kita harus memerlukan pertolongan Tuhan. Berdoa, minta kekuatan, minta jalan keluar, minta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Pasti kita akan melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita karena pertolongan Tuhan. Satu ayat firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32, ya, ada 2 ayat. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, sehingga hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kami bisa mengerti apa arti pengampunan, apa yang harus kita pahami tentang pengampunan itu. Pengampunan itu tanpa batas. Pengampunan itu perlu pertolongan dari Tuhan. Dan karena Tuhan telah mengampuni terlebih dahulu, biarlah firman yang telah hamba sampaikan tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi bisa tertanam dalam hati kami masing-masing, dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami Bapa. Roh Kudus yang akan mampukan kami agar supaya kami bisa melakukan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, gembala kita yang sudah memberkati lewat firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita, persembahan kita. Baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini, ada amplop yang sudah disiapkan, maupun setiap kita yang menyaksikan program live streaming ini dimanapun Bapak Ibu berada, akan ada nomor rekening nanti yang akan ditampilkan di akhir
dari pengumuman. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan, saya akan bacakan informasi terkait dengan pelayanan kami sepanjang seminggu ke depan. Laporan diakonia setiap hari Minggu dan secara rutin kami sudah mengadakan, gereja sudah mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, pemulung, ojol dan lain-lain. Itu rutin kita lakukan, itu ada dan di depan gereja. Jadi kalau misalkan ada dari teman-teman juga yang seputaran ini yang melihat ada orang-orang pemulung atau apapun itu, bisa diarahkan karena kita tidak keliling tapi kita standby dari depan saja. Berikutnya telah dilaksanakan juga pembagian peralatan bayi pada tanggal 8 Juni 2022 di Posyandu Teratai 2 RW 004 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna. Haleluya. Telah dilaksanakan pembagian peralatan bayi juga pada tanggal 10 Juni 2022 di Posyandu Dahlia 1 RW 005 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna. Kegiatan pembagian peralatan bayi juga akan dilaksanakan kembali di Posyandu wilayah Jati Sampurna. Jadi pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Senin besok 13 Juni, 14, 15 dan 16 Juni. Dukungan pelayanan diakonia dapat melalui Bank BCA nomor 740-1488-999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 di belakang. Contoh, kalau Bapak Ibu tergerak untuk memberikan ada 500.000 kira-kira begitu, jadi ditambahkan 1 di belakang. Karena untuk kepentingan administrasi kita cuma punya 1 rekening dan agar bisa dicatat dengan baik. Terima kasih kepada jemaat yang sudah mendukung kegiatan diakonia Berbagi Kasih Glow Cibubur Community. Tuhan Yesus memberkati. SDK online Glow Cibubur Community setiap Rabu jam 8 malam. Jadi link akan dibagikan di grup WA dan ini rutin dilaksanakan. Praise Worship and Prayer juga setiap Kamis jam 7 malam live streaming di fanpage kita GBI Glow FC Cibubur dan di Glow Cibubur di YouTube channel kita. Haleluya. Ibadah Raya Minggu 19 Juni 2022 jam 10 seperti sekarang ini bersama dengan hambanya gembala di tempat ini Bapak Pendeta Indra Sigar Laki, onsite di Komplek Pertokoan Concordia Trafalgar, Blok SRC 15, Kota Wisata Cibubur. Bisa juga dengan pendaftaran di 0812 1022 7507. Juga Bapak Ibu yang masih online, yang belum bisa hadir, bisa juga di fanpage kita di GBI Glow FC Cibubur dan di live delay di YouTube channel kita di Glow Cibubur jam 5 sore di YouTube. Pelajaran Alkitab di YouTube channel sudah diupload. YouTube channelnya Indra Sigar Laki. Tolong bisa berkunjung dan jangan lupa di subscribe biar bisa kita tahu trafficnya gitu. Haleluya. Ada lagi persembahan syukur, persembahan pembangunan dan persepuluhan dapat melalui transfer bank di 740-1488-999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Bisa juga lewat BCA Mobile, BNI Mobile Banking, Livin Mandiri, BRI Mo, OVO, Dana, GoPay dan Link aja. Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa. Dan sebelum kita berdoa, saya akan bacakan satu firman Tuhan yang kami ambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh menguatkan kami, firman yang menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, firman yang mengajarkan kami bagaimana hidup dalam pengampunan. Kami harus mengampuni tanpa batas karena kami juga sudah diampuni Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kiranya firman ini boleh tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam hati kami,
menjadi terang bagi setiap langkah kami. Kami topang dalam doa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Okni Sigarlaki yang sudah menyampaikan firman. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan, untuk apapun yang dia kerjakan, memberkati agar hal-hal yang dahsyat Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya di tempat ini bersama dengan gembala kami. Kiranya Tuhan juga mencukupkan setiap kebutuhan dari hamba-Mu ini Tuhan, agar kemana-mana dia pergi, dia berada, dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, ketika kami boleh membawa persembahan korban syukur kami ke rumah Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan memberkati senantiasa apapun yang mereka kerjakan kedua tangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati senantiasa. Memberkati pekerjaan, usaha, apapun yang mereka kerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Tuhan. Tuhan yang boleh menyertai, Tuhan mampukan, bahkan Tuhan yang tambah-tambahkan berkat tercurah dalam kehidupan mereka. Ini kami yang siap memberi dengan sukacita dan sukarela. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sambil Bapak Ibu membawa persembahan ke depan, mari kita sama-sama memuji bersama dengan Profet. Haleluya, selamat memberi dan kita akan angkat satu pujian bersama-sama. Allah itu sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berduka, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya Allah itu sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah ada di penghujung ibadah hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih bagaimana Tuhan melawat setiap kami lewat firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan iman kami ya Tuhan. Untuk kami boleh terus belajar memberikan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti hati kami. Karena kami tahu setiap kami punya kesalahan, setiap kami banyak kesalahan. Dan Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan pengampunan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami memiliki hati seperti-Mu yang mau dan rela hati melepas pengampunan bagi orang-orang yang pernah menyakiti kami. Berikan kami hati yang baru,
hati seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk ibadah. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk kesempatan boleh menabur. Terima kasih di mana Tuhan telah mengajar kami, anak-anak kami, akan kebenaran firman-Mu dalam ibadah Awesome Kid hari ini. Terima kasih untuk segala-galanya. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang terus memberkati bangsa kami. Program vaksinasi yang masih terus berjalan, Tuhan tolong. Tuhan mampukan setiap aparat kami ya Tuhan. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh menerima vaksin ya Tuhan. Dan program IKN juga yang sedang terus dalam persiapan. Dan terus dalam prosesnya. Tuhan yang memberkati sehingga semua berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, berikan keamanan buat bangsa kami, berikan kesejahteraan buat bangsa kami. Kami rindu Indonesia diberkati Tuhan, sehingga Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga gereja-gereja di mana-mana tempat, biarlah gereja saling mengasihi, saling menopang, saling bergandengan tangan, bersama-sama menuntaskan amanat agung Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid, tidak saling menghakimi, tetapi saling mendoakan satu dengan yang lain. Gereja Glow Tuhan berkati, senior pastor kami Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama istri, anak-anak, ada mantu, bahkan cucu-cucu Tuhan juga yang memberkati, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kemanapun dia melayani, kuasa Tuhan dinyatakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang tidak sempat mengikuti karena sakit. Mungkin mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing ataupun di rumah sakit dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah saat ini juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya mujizat masih ada dan mujizat terus ada sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk kedua kalinya. Yang kekurangan Tuhan berkati, Tuhan cukupkan segala keperluan mereka. Yang mengalami pergumulan dalam ekonomi, mungkin mereka yang terlilit dengan hutang-hutang, Tuhan tolong, bukakan pintu berkat-Mu, berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan yang berat, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menderita Tuhan tolong. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang berpisah dari tempat ini. Berkati kami semua, kendaraan yang kami gunakan, apapun yang kami gunakan untuk kami kembali ataupun melanjutkan aktivitas kami, Tuhan berkati, Tuhan tolong dalam perjalanan kami sehingga kami boleh tiba dengan selamat dengan tidak kurang suatu apapun. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kerajaan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai di tengah-tengah rumah tanggamu ataupun dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang agung, keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati rumah tangga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha bisnis kita, memberkati pelayanan kita,
memberkati kesehatan kita, dan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat, yang tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Haleluya Tuhan, amin. Yang telah berjanji dan sanggup menghadapi, imanku bersepakat percaya kepada, ku terima saja kemenangan darimu, kemenangan darimu. Mari katakan lebih sungguh lagi, aku punya Tuhan yang besar, ku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup katakan imanku bersepakat percaya. Mari terima, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, silakan duduk. Silakan duduk, ibadah telah selesai. Silakan bersatu dulu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya.